ini R partition, yang sisanya 10, 7, 8, 9, itu L partition. Nah, terus lanjut tuh. Sekarang yang jadi pivot adalah 9. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, mulai lagi gitu ya. Jadi I, J. I sama J-nya 10 lebih besar dari 9. Jadi I plus plus. Gitu ya. Saya didiemin ya, nggak ditukar. Karena nggak bisa ditukar ya, karena soalnya swap-nya itu J di swap sama I. Ini sama barangnya. Jadinya kayak nggak ditukar gitu kan ya. Datanya tetap di situ gitu. Nah, terus I plus plus kan, di 7 gitu ya. J plus plus. Jadi 7 cek sama 9. Oh, ternyata 7 lebih kecil. Dia lewatin lagi. Ya, J plus plus doang. Nih, J plus plus. I-nya nggak plus plus ya, karena kan I plus plus itu masuknya kalau data J lebih besar dari P, gitu ya. Jadi J doang yang plus plus 8. Oh, 8 lebih kecil lagi nih dari 9, gitu kan. Dia nggak ngelakuin apa-apa, J plus plus, tapi ternyata J-nya harus lebih kecil dari N, gitu ya. Jadi J nggak boleh ke sini nih, nggak boleh ke 9, gitu. Nah, dari sini loopingnya selesai, terus data yang ini tukeran sama data ke I, gitu. Jadi 9 sama 7 tukeran. Jadi 9 di sini, 7, 8 dulu ya, 8, 7 gitu. Jadi ini pivotnya sudah dapat posisinya, itu ibaratnya sama kayak si 5 ya, posisinya udah fix di sini. Terus tinggal left partitionnya itu 10 sama right partition itu 8 sama 7 gitu. Di sini kira-kira paham nggak? Nih baca ininya dulu deh. Nih baca ininya lagi gitu ya. Jadi kalau datanya lebih besar dari pivot, dia tukeran sama I, sama data ke I gitu ya. Kalau enggak, dia cuman J++. J-nya itu dari start, dari 0 sampai lebih kecil dari pivot. Gitu. Jadi kalau saya bikin angka acak lagi, um, sekarang gini deh, 1, 3, 7, 6, 5, misalnya gitu ya. Kan ini 5 pivotnya. Terus J itu mulainya dari sini. Gitu. J itu mulai dari sini sampai sini. Ya, kan harus lebih kecil dari N. N itu kan yang ini kan. Gitu. Terus ini jadi kalau saya ulang, ngeceknya 1 lebih besar nggak dari 5. Karena nggak lebih besar, ini doang ya, J++ ya. Jadi J-nya pindah ke 3. Tuh. Terus 3 lebih besar nggak dari 5. Enggak, ya kan? Jadi J++ lagi. J-nya pindah ke 7. Sini. 7 lebih besar nggak dari 5. Ternyata 7 lebih besar dari 5 gitu ya. I-nya itu tadi di sini ya. Soalnya ini I start ya. 7 benar ternyata lebih besar dari 5 gitu ya. Jadi 7 tukeran sama I gitu ya. Jadi 7, 3, 1, 6, 5. Nah, terus I plus plus, jadi I-nya di sini. Terus ini kan ya, J plus plus ya. J-nya pindah ke 6. 6 lebih besar dari 5. Oh, ternyata 6 lebih besar dari 5. Jadi J tukeran sama I gitu ya. Jadi ini 6, ini 3, 1, 7, 5. J plus plus lagi. Oh, ternyata J-nya udah di indeks yang ini, nggak boleh ya, ini ya, aturannya ini. Nah, selesai dari looping itu, masuk ke sini kan. Di sini itu berarti tem sama dengan data ke I. Data ke I itu, sorry saya lupa update, I-nya itu sekarang udah di sini ya, karena kan tadi tukeran ya, jadi I-nya di sini. Data ke I sama dengan data ke N, jadi 5 sama 1 tukeran. Jadi 5 di sini,
1 di sini. Gitu. 7, 6, 5, 3, 1. Kebetulan nih case-nya udah terlalu bagus ya, jadi kesannya udah urut. Tapi kalau quick sort, dia akan tetap ngecek lagi. Ini jadi dua-duanya jadi pivot. Jadi di left pivotnya 6, di right pivotnya 1 gitu. Terus baru deh tinggal cek lagi gitu ya. 7 dibandingin sama 6, ternyata 7 lebih besar. Sorry, bahkan dia nggak masuk sini karena oh bener ya, 7 dibandingin 6 dulu. Terus ternyata dia harus tetap di situ gitu ya, karena kan ini ya, dia tukeran sama diri sendiri gitu kan. Terus datanya I plus plus gitu ya, I-nya jadi sama kayak pivot, jadi pivotnya nggak pindah. Ini juga sama gitu, tiganya tukeran sama diri sendiri, terus habis itu pivotnya tukeran sama I-nya ya di pivot itu sendiri gitu. Itu kasusnya untuk yang ini gitu. Sampai sini paham kah? Paham. Ini kalau kecepatan tadi gambarannya kayak tadi gitu ya, J, J-nya yang apa ya, kayak menyusuri satu array itu gitu ya, satu apa ya array itu gitu ya. Terus I-nya itu kayak patokan buat J-nya bisa tukeran gitu loh. Ya, I itu tempat di mana J-nya bisa ditukar gitu. Nah, ini hasilnya memang yang ini adalah dari besar ke kecil sih gitu. Oke, Paham kok, Bu? oke. Ya, kita lanjut lagi ke ini sebenarnya ada visualisasinya, quick sort dibandingin bubble sort, tapi nanti kalian lihat sendiri aja ya. Ini eh, ya hasilnya lebih cepat quick sort sih gitu ya, karena bubble sort itu kan bandingin dari pojok terus gitu ya, tiap iterasi baru berkurang gitu perbandingannya. Tapi ujung-ujungnya ya harus dibandingin semua gitu kan lama. Kalau quick sort kan enggak gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke shell sort. Shell sort itu yang enggak rekursif di codingannya. Eh, Caranya itu adalah dia kayak ada gapnya. Saya rasa sebenarnya kalian harus sudah paham. Em, Secara logika sih gampang ya. Maksudnya secara ini paham ini gampang karena pokoknya per gap kita bandingin aja gitu kan. Paling ngodingnya yang agak ribet karena for loop-nya beberapa dan pakainya pembagian ya, bukannya kurang tambah gitu. Nah, ini ya, ini contohnya. Tinggal dicek satu-satu ke depan. Kalau misalnya lebih kecil tuker, kalau misalnya itu dicek terus sampai depannya lagi gitu ya. Jadi ini caranya shell sort. Oke, intinya jadi ada gap itu biasanya list dibagi dua atau list dibagi 1,5 itu tergantung gitu ya. Biasanya gapnya dari besar terus lama-lama makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu ya, sampai 1 biasanya gitu. Ya, jadi itu tergantung coding tapi
secara garis besar algoritmanya kayak gitu. Nah, ini contoh kalau shell sort-nya itu dibagi dua gitu ya. Jadi ini list dibagi dua gitu ya. Jadi kalau angkanya totalnya yang harus disort ada 8, gapnya berarti 4 gitu ya. 8 bagi 2. Terus nanti gap selanjutnya itu adalah 2. Karena kan 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2 gitu ya. Terus gap selanjutnya lagi adalah 1. Gitu ya, karena 2 bagi 2, 1. Gitu. Nah, di sini ada 2 for di dalamnya gitu ya. Yang satu itu apa ya? Ya kayak I-nya itu kayak jalanin apa ya? Listnya sih gitu ya, ngelewati listnya gitu. Kayak sini J sama dengan I. Nah, ini adalah pengecekannya nih gitu. Saya tandain. Kalau J lebih besar sama dengan gap dan array ke J min gap itu lebih besar dari temp, dia apa tuker ya gitu ya. Jadi sebenarnya ya, misalnya ini kali ya. Ini kan gapnya 4 nih ya, I sama dengan gap, terus I lebih kecil dari 8 ya. Ini ya, ini air size kan ya soalnya, jadi 8. Nah, terus temp itu sama dengan ARR ke I. I-nya itu 4 tadi kan ya, jadi ini I, ini temp. Gitu kan. Terus J sama dengan I, berarti ini juga J. Terus dicek di sini gitu ya, ARR J lebih besar dari sama dengan gap. Ya, gapnya itu kan I ya. Berarti kan sama, bener ya, 4 lebih besar sama dengan 4 gitu kan. Terus dan ARR J min gap J-nya ARR 4 min 4. Jadi ARR ke 0 gitu ya. Jadi ini yang dibandingin. 3 dibandingin dengan 10 gitu. Jadi begitu kira-kira gitu ya dibandingin. Terus kalau 10 lebih besar dari 3 gitu ya, berarti RRJ sama dengan RRJ min gap ini ya, tukeran ya. Jadi 3, 5, 6, 10. Ini udah pas belum sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 8 ya, kurang ya. Kurang apa? 7 lah misalnya. Nah, terus habis itu baru lanjut lagi gitu ya. Lanjut laginya adalah kan J-min sama dengan gap 0 kan, tapi kan 0 nggak lebih besar sama dengan gap, jadi dia keluar dari looping yang ini. Terus ARJ sama dengan temp itu kan ini ya, tukerannya ya, 3 sama 10 kan ya tukerannya. Nah, terus lanjut lagi ke for looping yang ini. Ini kan berarti I plus plus ya gitu. Tadi kan I-nya di sini, sekarang I-nya di sini gitu. Terus tempnya juga itu, ya kan. Terus J-nya sama dengan I, J-nya juga di 7 gitu ya. Terus dibandingin sama ini 5 gitu. Nggak memenuhi syarat karena 5 nggak lebih besar dari 7, ini nggak sesuai gitu ya. Terus KRJ sama dengan tem sama aja ya, nggak ngaruh. Terus pindah lagi ke sini, 1 dibandingin sama 6 gitu ya, terus ternyata lebih kecil jadinya tukeran gitu ya, 1-nya ke 6, 6-nya ke 1. Sebenarnya sih kalau ikutin coding 1-nya dulu yang dipindahin gitu ya, 6-nya belum gitu, 6-nya itu di sini dipindahin gitu. Dan seterusnya. Jadi itu intinya si shell sort gitu. Ntar dari sini kelar semua, baru habis itu dibagi 2. Jadi jaraknya ntar 2-2 gitu ya. Jadi kalau ini
3, 5, 1 gitu. Jadi ntar 3 sama 1, 5 sama sebelahnya gitu ya. Dan seterusnya. Silahkan dicobain dulu kalau mau, atau dibaca-baca lagi dulu kalau takutnya kecepatan. Bu, maaf tadi saya mau nanya, saya masih kurang ngerti yang bagian coding J minus sama dengan gap. Itu tadi buat apa, Bu? J minus sama dengan gap itu sebenarnya persis sih kayak J min min gitu. Kalau J min min kan tapi kan min 1 doang. Kalau ini J min 4, gapnya 4 soalnya kan tadi kan awalnya kan. Jadi tadi kalau J-nya itu awalnya 4, kan J min 4 berarti 0 kan ya. 4 min 4 sampai 0 gitu. Nah ini tuh gunanya buat apa ya, kayak bandingin lagi ke belakang-belakangnya gitu. Jadi kalau sampai misalnya urutannya, jangan banyak-banyak ya angkanya, 2, 4, berapa ya, 6, 8, 1 gitu kali ya. Nah ini kalau udah gapnya tinggal 2, itu jadi J min itu kan 1 dibandingin sama 6. Jadi 1 tukar sama 6 dong. Nah terus habis itu 1 tapi dibandingin lagi dulu sama 2. Karena ini J min gap. Jadi ini keberapa ya? 6 dikurang 2, 4. Terus habis itu 4 itu kan masih lebih besar dari gapnya kan tadi 2 ya contohnya ya. 2. Jadi 4 dikurang 2 lagi contoh. Jadi dibandingin lagi sama depannya. Jadi sistemnya itu kalau shell sort nanti begitu gapnya makin kecil, dia akan cek lagi ke gap sebelumnya gitu. Soalnya kan kalau ini kan 1 tukeran sama 6. Tapi kan 1 ini kan belum dicek apakah dia jangan-jangan yang paling kecil gitu. Jadi harus dicek lagi dulu. Oh ternyata lebih kecil, jadi dia tukeran sama 2. Gitu. Paham gak tuh? Lumayan. Oke, tapi Itu kasusnya buat itu sih. oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Gitu, itu shell sort. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin shell sort? Dia agak ribet ya codingannya, maksudnya agak manjang gitu ya. Sebenarnya ini kalian bisa ubah-ubah sih, tergantung kalian enaknya kayak gimana gitu. Karena ini codingan singkat padat gitu. Jadi semakin singkat semakin padat biasanya semakin susah ya gitu, ini pahaminnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke heap sort. Ini di praktikum ada juga kan ya? Di praktikum codingannya kayak begini nggak? Ada build heap, max heap, gini-gini. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Jadi heap sort itu sebenarnya secara teori gitu ya, dia itu dari kayak heap tree gitu ya. Heap tree itu binary tree gitu. Jadi dia anaknya cuma ada dua, 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 dua gitu. Nggak bisa tiga gitu ya. Anaknya dua doang paling banyak gitu. Jadi antara satu atau dua gitu. Nah, heap sort itu kita bisa apa ya? Kita bisa dapetin urutannya itu dari nyusun dulu yang namanya max heap atau min heap gitu. Jadi kita susun
kayak bentuk tree gitu loh. Jadi datanya dibikin antara dia rootnya itu lebih kecil dari anaknya atau rootnya itu lebih besar dari anaknya gitu. Jadi kalau kasusnya itu rootnya lebih kecil dari anaknya itu minhip, kalau rootnya lebih besar dari anaknya itu maxhip gitu. Jadi ini salah ya, apa penjelasannya salah ini yang satu. Jadi minhip itu parent node is smaller, tapi yang ini parent node is bigger gitu ya. Jadi max itu bigger gitu, bukan smaller. Ini kalau kalian lihat, ini kan parent node ya, satu itu lebih kecil dari anaknya 3 dan 2. Ini benar ya. 3 itu lebih kecil dari anaknya 4 dan 6. Ini juga benar. 2 lebih kecil dari 5. Ini juga benar gitu ya. Ini min hip. Max hip itu 6 lebih besar dari 5 dan 3 anaknya gitu ya. 5 lebih besar dari 4 dan 2. 3 lebih besar dari 1 gitu. Nah, jadi intinya sebenarnya si hip sort itu dari min hip atau max hip terus diambil aja gitu ya, diambil node-nya ke dalam suatu list yang anggapannya udah sort gitu. Jadi agak ribet gitu ya, karena misalnya gitu ya, misalnya kita punya data 5, 3, 6, 2, ini ada berapa ya, 1, enakannya berapa ya, saya juga bingung sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, 7 aja deh, 6, apa ya, ini asal-asalan ya, nggak tahu beneran jatuhnya jadi bagus apa enggak ntar gitu. Tapi 5, 3, 6, 2, 1, 4, 7 itu kalau digambarin ke tree itu gini ya, 5, anaknya 3 sama 6, terus ininya 2 sama 1, sama 4 sama 7 gitu. Nah, dari sini kita harus bikin dia jadi max hip gitu. Nah, cara bikin jadi max hipnya itu ya dia harus cek dulu dong anaknya itu lebih besar apa enggak gitu kan. Nah, ini saya tandain dulu ya bentar ya. Ini tuh indeksnya ya, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Jangan bingung karena sebenarnya ini sama gitu ya. Ini 0, 1, 2. Ini saya cuma gambarin aja sebagai tree gitu. Ini ya, sama persis ya indeksnya ya, sama datanya. Nah, dari sini ini kita secara teori dulu gitu ya. Jadi kalau secara teori ini tuh 5 dia harus tahu dulu dia bener nggak paling besar gitu. Jadi dia harus cek nih 5 ke 3 5 lebih besar nggak? Oh ternyata benar lebih besar. 5 ke 6 oh ternyata 6 lebih besar gitu ya. Karena 6 lebih besar ini harus tukeran gitu ya. Terus dia tukeran kan jadinya kan mau nggak mau. Nah, terus kalau dia tukeran ini 6 ini 5 gitu kan. Nah sekarang nih si 5 ini sorry ini jadi warnanya ngaco-ngaco. Saya gambar ini aja ya. 6 sama 5 gitu ya. Nah, ini 5-nya ini tuh harus dibandingin lagi sama bawahnya. Jangan-jangan kejadiannya kayak begini nih, gitu ya. Kan harusnya 5 itu paling besar kan dibandingin anaknya. Nah, tapi kan ini kasusnya 5 dibandingin 4, bener. Tapi 5 dibandingin 7 salah ya. Ini nggak max hip ya di sini. Gitu. Jadi makanya entah kemarin gitu ya, kalau sama gitu ya, makanya ada beberapa rekursif yang dipanggil gitu. Karena ketika dia tuker sama parent atasnya, dia tukeran, dia harus bandingin lagi apakah ini benar sudah lebih besar daripada anak yang di bawahnya lagi. Gitu. Jadi ini pas dicek, oh ternyata nggak benar nih, gitu kan. Jadi 5 harus tukar sama 7 gitu. Jadinya gini hasilnya jadinya. 7, 5 gitu.
ya. Terus habis itu ntar cek juga ini 3 sama 2 sama 1, oh ini kebetulan udah bener, jadi udah nggak ada yang diapa-apain gitu. Nah, jadi konsepnya kira-kira kayak gini, supaya jadi max hip, kalau min hip ya tinggal kebalikannya aja gitu ya. Nah, udah dapat kayak gini, sorry, ini masih kurang ya gitu. Udah dapat kayak gini nih, ini biasanya dia jadi masih ngecek lagi. Makanya ini berkali-kali ngeceknya gitu. Jadi sekarang nih rootnya dicek lagi. 6, 3, 6, 7, oh salah nih, tukeran lagi. Gitu. Ditukar, jadi sekarang 7 sama 6 gitu ya. Ketika dia tukeran, balik lagi nih, si 6 harus dicek lagi. Bener nggak dia lebih besar dari anaknya? Karena kita nggak tahu kan dia lebih besar apa enggak gitu. Jadi kayak buat jaga-jaga dia selalu cek lagi sama anaknya gitu. Jadi 6 dicek lagi sama 4, 6 dicek lagi sama 5. Oh ini udah bener gitu ya. Jadi ini kelar gitu. Jadi urutannya 7, 3, 6, 2, 1, 4, 5 gitu. Nah, setelah dapat max hip-nya itu belum kelar gitu ya. Jadi setelah dapat max hip, ini saya gambarin di satu whiteboard aja kali gitu ya, biar rapih. Setelah kelar, ya kehapus semua. Tadi 7, 7, 3 ya. 7, 3, 6, 2, 1, 4, 5. Kalau salah, pokoknya intinya dia udah bener lah ya, udah maksib gitu. Ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tuh dia kayak ngambil data paling besar gitu ya. Jadi kayak kita punya penampung array gitu ya. Sejumlah ini semua sampai 0 sampai 6 gitu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 6. Nah, ini dia akan ambil data paling besar gitu. Jadi data 7 itu masuk ke sini. Gitu. Data 7 dihapus dari sinilah ibaratnya kayak gitu. Ya, data 7 dihapus, dia biasanya ambil data yang paling kanan dinaikin ke atas. Itu rumusnya tree emang kayak gitu gitu. Jadi kalau mau detail harus nonton videonya lagi. Nah, jadi jadilah kayak gini. 5, 3, 6, 2, 1, 4 gitu ya. 7-nya sebenarnya ada sih di sini, cuman kita abaikan 7-nya karena kita anggapnya tree-nya cuma 5 sampai 4. Gitu ya, 5, 3, 6, 2, 1, 4 gitu. Nah, dari sini ini kan nggak urut lagi ya, nggak maksib lagi kan. Ya, 5 anaknya 3 sama 6. 6 itu kan harusnya bukan anaknya 5 ya, karena kan maksib kan. Nah, jadi dengan posisi kayak gini, kita harus jalanin maksib lagi. Gitu, jadinya ini kita harus build lagi gitu, maksibnya gimana. Nah, ini jadi jalannya adalah 5 ditukar sama 6 gitu ya, karena kan 5 banding 3 udah bener, 5 banding 6 yang salah gitu ya. Jadi tukeran 6, 5 gitu ya. Terus 5 tukar bandingin sama 4. Oh, ternyata udah bener aman gitu. Jadi ini 6 ya gitu. Susah banget. Gitu. Nah, ini udah bener maksib, ambil lagi masukin ke dalam array 6 gitu. Nah, ini ketika ini diambil, dia tukeran lagi sama data paling kanan yang available gitu ya. Yang available itu data 4. Jadi sekarang 6-nya tidak dianggap sebagai bagian dari si tree-nya itu, 4-nya di atas. Nah, ini jadi sisanya 4, 3, 5, 2, 1. Ini dimaksipin lagi gitu ya, dibikin jadi maksip lagi. 4 sama 3 bener. 4 dibandingin sama 5 salah gitu ya. Jadi ini tukeran. Jadi uh, 5, 4 gitu ya. Ini kan.
Nah, udah selesai lagi, udah bener maksib, 5-nya masuk ke dalam array-nya. 5-nya kita tukar sama data paling kanan yang ada. Jadi ini 5, ya. Ini jadi 1. Gitu. Ini 5-nya kita abaikan. Jadi datanya sekarang dari 1, 3, 4, 2. Gitu ya. Nah, udah kayak gini, ini nggak maksib lagi, tukar gitu ya. 1 dibandingin 3, 1 dibandingin 4 gitu ya. Dia biasanya pilih yang paling besar ditukar gitu. Jadi tukarnya 1 sama 4 gitu. Jadi ini 4 di atas, 1 di sini. Nah, ini sebenarnya yang paling benar adalah ntar biasanya 4 dibandingin lagi dulu sama 1 dibandingin dulu sama bawahnya, tapi kan nggak ada gitu. Jadi ya udah dilewatin gitu. Nah, terus kelar ini 4-nya masuk lagi ke list ya gitu. Jadi 4 ditukar sama data paling kanan yaitu 2 gitu. Jadi ini 2, ini 4. 4-nya diabaikan. Jadi sisanya tree-nya 2, 3, 1 ya. Nah, terus cek lagi 2 lebih besar dari 3 nggak? 2 lebih besar dari 1 nggak gitu ya. Tukerannya sama 3 karena 2 nggak lebih besar dari 3 gitu ya. Jadi ini tukeran 3 gitu ya. Jadi 3-nya di sini. 3-nya tukar sama yang paling kanan gitu ya. Jadi 3-nya di sini diabaikan, 1-nya naik ke atas. Gitu. 1 naik ke atas, nggak max hip, tukeran sama 2 gitu ya. Jadi 1 tukar sama 2. Jadi 2 di atas, 1 di bawah. 2-nya dikeluarin, masukin ke dalam list, 1-nya naik sendiri gitu. Jadi ntar ujung-ujungnya urut. Gitu secara teorinya. Kira-kira paham? Oke. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke slide, makanya ini ada, sorry bentar ya. Heap sort itu manggil build heap. Build heap itu bikin max heap tadi. Jadi datanya dibikin jadi max heap, hasilnya kan ini nih dapat. Nah, while ini tuh adalah tadi tuh yang ngambil data paling atasnya, ngambil data rootnya selalu. Jadi tadi kalau contohnya saya, tadi dari 7 ya, saya juga lupa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu tadi jadi 7 gitu kan. Nih ya lihat deh. Ini tukerannya itu tadi 7 ditukar sama data paling kanan seperti intinya ini. Nah, terus dimaksipin lagi gitu. Jadi karena tadi ya root tukeran sama data paling kanan, naik jadi nggak max heap kan, jadi mesti dimasukin lagi ke dalam function max heap buat ngecek apakah datanya harus ditukar apa enggak gitu loh ya. Nah, di max heap itu ini bagian yang tadi ngecek anak kiri sama anak kanannya itu bener nggak lebih kecil atau dia jangan-jangan lebih besar gitu. Kalau dia lebih besar, dia harus tukar terus dia cek lagi max heap bawahnya. Tuh, jadi build heap itu adalah bikin datanya jadi benar-benar max heap. Di kasus ini tuh jadinya kayak kalau contohnya yang ini gitu ya, build heap itu ntar balikin data 100 ya, terus ya ini mesti dihitung ulang gitu ya. 10 sama 5, 10 sama 2 benar. 5, 3, 5, 1 benar. Ini yang salahnya 2, 100, 29 gitu ya. Jadi harusnya 100-nya naik, 2-nya di bawah. Terus ntar dia cek lagi 10 sama 5 sama 100. 100-nya naik ke atas, 10-nya turun ke bawah. 10 bandingin sama 2, 10 bandingin sama 9.
Ini saya kira-kira ya, cara cepat aja, nggak tahu benar apa enggak. Tapi harusnya sih kira-kira gini jadinya. 2, 9. Terus yang ini 5, karena nggak berubah ya. 3, 1. Ini build heap gitu ya. Terus ya ini kan build heap max heap gitu kan. Ini yang tadi proses tuker-tukernya itu di max heapnya gitu ya. Ini bandingin anak kiri sama anak kanan gitu ya. Kalau tukeran dia harus cek lagi sama bawahnya lagi. Ini yang tadi nih. Yang kalau misalnya ternyata amit-amit gitu ya, datanya itu ini 8 bukan 10. Ya, anggapnya gini, datanya 8. Datanya 8, 100 kan naik ke atas. 2 di bawah. Ini kan. Terus kan ternyata 8 sama 100 harus tukeran kan. Jadi ini jadi 8, 100 jadi yang di atas. Ya. Nah, terus 8 dibandingin 2 benar, tapi 8 dibandingin 9 enggak benar kan? Salah kan? Makanya tadi ketika 8 tukeran sama 100, masuknya ke sini nih, ke if ini. Dan ada maksipnya lagi. Jadi maksip yang ini 8 dibandingin sama 2, 8 dibandingin sama 1. Sama 9, sorry. Ke 1. Gitu. Ya, ini tujuannya maksip yang terakhir. Dia untuk ngecek 8 ke anaknya bener nggak lebih besar. Kalau salah, dia harus tuker lagi. Ya, nah jadi hasilnya, kita balik lagi ke angkanya 10 lagi aja gitu ya. Hasil build heap itu ini, terus kalau saya next, ya hasil build heap itu, build heap itu ini, gitu yang ini ya. Nah terus, biar nggak bingung, ini hasilnya. Nah terus di sini lihat deh, ini saya tulisin lagi deh, gitu ya. Indeksnya itu 0, 1, 2, 3. Emang selalu begini ya, kalau penomoran indeks si tri gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lihat ini. Masuk ke sini kan. Size lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi selama size-nya masih lebih besar dari 1, ya tem sama dengan data 0 gitu ya. Data ke 0 itu temnya berarti 100 ya. Data 0 sama dengan data size min 1. Size-nya itu 7 kan ya. Jadi ini 6 gitu. Jadi data 0 ini sama dengan data 6 gitu ya. Jadi data 0 diganti jadi 9 gitu. Ini. Data size min 1 sama dengan temp. Jadi data terakhir, data 6 itu jadinya 100 gitu ya. Terus ini sebenarnya nimpan-nimpan doang sih gitu ya. Jadi ada list data gitu kan. Jadi sekarang tukeran 9 sama 100 gitu loh. Nah terus size, ini kan size min-min ya. Jadi ini tuh diabaikan gitu loh. Ini tuh udah nggak dianggap lagi makanya. Jadi heap-nya itu tree-nya 9, 5, 10, 3, 1, 2. Ini yang tadi saya jelasin. Ya. Dari sini max heap lagi. Max heap itu buat bikin max heap gitu ya. Jadi sekarang cek dulu 9 sama 5, 9 sama 10 gitu kan. 9 sama 10 tukeran, 10 di atas, 9 cek lagi dulu sama 2, oh, ternyata udah oke, jadi 9 di sini gitu. Terus ya udah lanjut lagi ke sini gitu ya. Begitu selesai max heap, udah bener max heap, lanjut lagi di sini jadi 10 yang masuk sini. Ya, tukeran sama 2. Duanya di atas sekarang. Ya, duanya di atas, max heap lagi. Jadi cek lagi 2 sama 5 sama udah bingung saya sekarang nomornya gitu ya. 2 dibandingin sama 9 kayaknya ya. Gitu. 9-nya naik, 2-nya turun dan seterusnya. Gitu. Sampai sini paham?
Masih mencoba memahami, Bu. Oke. Ada yang perlu dijelasin ulang nggak? Ini sebelum Mau lihat itu apa function yang tadi tuh, yang maksib. Soalnya tadi kan saya jelasinnya secara lisan. Ini kalau mau baca maksibnya, ah, ini. Ini kalau di input, intinya largest itu pasti yang nol di kasus pertama ya. Largest itu nol, left itu satu, right itu dua. Jadi ini nol bandingin satu sama bandingin dua gitu. Simpan data yang paling besarnya. Gitu. Tergantung ini tapi ya, tergantung maksib pertama yang ini bandingnya. Ibu, halo Ibu. Mau tanya kalau berarti yang di sini tuh N-nya itu apa ya? N-nya itu jumlah data. Jadi di sini kasusnya berarti jumlahnya 6, 7, bentar. Saya lihat main-nya dulu ya. Main-nya, soalnya di slide nggak ada main-nya gitu. Main-nya itu uh, sesuai jumlah data. Jadi kalau di sini kasusnya 7. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ini kalau mau disamain, sebenarnya mirip sama yang lain sih, gitu ya. Cuman meminimalisir banyak yang bingung. Ini saya kirimin aja yang minnya itu isinya kira-kira begini. Mirip kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman kan kalian belum saya suruh ngoding ya, jadi mungkin masih bingung.
Ini input-input aja ya gitu kayak maksib, data, koma, I-nya itu kan berarti 2 ya. 2 koma 7 itu ya 2,7. Jadi udah tinggal hitung largest, left sama right gitu ya. Largest-nya berarti 2, left-nya itu 5, ya right-nya itu 7. Kok 7? Salah ya saya. M-nya persen bener ya. Oh, sorry, 4, 6 ya. 6. Jadi kan ini 2 kali 2 plus 2 kan. Jadi 5 sama 6 gitu. Jadi ini yang dibandingin adalah data ini sama ini sama ini gitu ya. Itu untuk yang max shape yang pertama gitu. Kan ini n bagi 2, sorry i min min. I min min kan berarti datanya tadi mulainya dari 2, berarti max shape-nya habis itu 1 bukan ya. Data 1, 7. Largest-nya itu berarti 1, ininya 3, kanannya 4. Ini. Jadi lanjutannya. Jadi max shape pertama itu ngecek ini, max shape kedua itu ngecek ini, max shape yang terakhir itu ngecek yang ini. Sebenarnya urutannya gitu. Cuman kalau ada yang ditukar, ada max shape yang ini gitu kan ya. Jadinya ribetnya di situ aja sih. Gitu. Tapi secara urutan rekursifnya itu bandingin yang bawah dulu, apakah ada yang ditukar gitu kan, terus bandingin sama yang atas. Nah, ketika yang atas ada yang ditukar, dia ngecek lagi bawahnya. Gitu. Pokoknya permainannya kayak gitulah, kanan, kiri, tengah gitu ya. Terus dicek lagi bawahnya, benar apa enggak kalau ditukar. Itu. Ke sini ada yang mau ditanyain? Oke. Untuk yang HIP ini memang ini ya, apa? Kalau dulu tuh materinya memang khusus gitu loh. Jadi kayak HIP ya HIP gitu. Ini karena lagi ngomongin sort, jadinya kita harus belajar dulu mengenai HIP-nya, mengenai HIP tree, mengenai cara ambil note. Ini sebutnya note gitu ya biasanya. Cara ambil note paling atas gitu ya. Biasanya note paling atas emang hukumnya gitu gitu. Jadi hukumnya note paling atas selalu ditukar sama data paling kanan gitu loh. Ya. Makanya tadi gitu data tukeran nomor data paling kanan, data paling kecil kan berarti kan sebenarnya kan. Biasanya data yang kecil lah gitu intinya. Terus dia berarti harus di maksib ulang gitu. Jadi memang agak ribet kalau untuk si heap sort gitu. Ya. Nanti kalau ada yang bingung,
nonton satu-satu dulu gitu ya, cara delete note gitu, cara bikin max hip, cara bikin min hip gitu sih. Tapi overall yang bisa saya sampaikan yang kayak gitu. Tuh. Eh, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang mau ditanya nggak gitu? Kayaknya kita minggu ke-7 ada kuis. Tapi saya belum nanya sih kuisnya kayak gimana maunya. Ntar minggu ke-7-nya langsung aja ya. Pas lagi hari Kamis pagi ya kita ngomongin. Kita ngomongin maksudnya ya kalau ada kuis ya ada kuis gitu. Kelas yang sebelah juga saya nggak bilang kok. Saya cuma sempat pernah singgung kan ada kuis di minggu ke-7 gitu. Tapi harusnya sih di rumah masing-masing ya kerjainnya. Jadi nggak ada masalah. Oke. Kalau nggak ada yang mau nanya sambil nungguin ada yang mau nanya saya absen dulu ya. Stefanus Andrian, Ya, Bu. Leideo Vico, Hadir, Bu. Farel Dinarta, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. Michelle Milen, Hadir, Bu. Muhammad Naufal, Hadir, Bu. Wilton Elias, Aldrich Putra, Hadir, Bu. Aloysius Darrell, Hadir, Bu. Edward Leonardo, Hadir. Bobby Januario, Hadir, Bu. Axel Ferdinand, Hadir, Bu. Gelia Ervin, Hadir, Bu. Melvin Tungadi, Hadir, Bu. Marian, Hadir, Bu. Nicholas Aditya, Hadir, Bu. Brian Ricci, Ada, Bu. Kevin Immanuel, Hadir, Bu. Firly Felicia,